Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman bersama saya. Pada kesempatan kali ini ya, saya ingin berbagi pengetahuan tentang cara membuat eh, kabel kabel tambahannya atau kabel colokan untuk di rumah. Nah, biasanya kan kalau kita di rumah mau nyetrika, terus mau ngecas, tapi posisi colokan atau stop kontak yang terpasang permanen itu jauh dari tempat kita, biasanya kita butuh colokan tambahannya atau kabel tambahan. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin eh, berbagi ya, berbagi pengetahuan tentang cara membuatnya. Nah, daripada mungkin kita beli ya, mending kita buat sendiri, sekalian belajar. Nah, untuk pembuatannya eh, mudah ya teman-teman, mudah. Hari ini kita buat sama-sama. Nah, untuk kelengkapannya ya, yang pastinya yang untuk di alatnya ya kita butuh obeng, kemudian tang potong ya, tang potong, dan ada stop kontak atau colokan, dan juga ada steker, kemudian ada kabel. Nah, untuk pemilihan bahannya ya teman-teman, eh, kalau hanya untuk ngecas HP, kemudian kipas angin, itu mungkin yang biasa, yang murah-murah, boleh teman-teman ya. Tapi kalau kegunaannya untuk menyetrika, kemudian untuk rice cooker, pompa air yang bebannya tinggi atau wattnya tinggi, saran saya beli yang kualitasnya bagus ya teman-teman. Biasanya sih harganya agak mahal ya, karena kalau materialnya tidak bagus, takutnya nanti eh, alatnya cepat rusak teman-teman. Dan itu juga membahayakan ya teman-teman kalau materialnya tidak bagus. Nah, kemudian bagaimana cara melihat spek material yang bagus teman-teman ya. Jadi kalau kayak ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini ada kelihatan nggak teman-teman? Di sini ada tulisan SNI. Jadi semua sudah standar. Kemudian dia mampu dengan beban 16 ampere dengan tegangan 250 volt. Nah, itu. Nah, usahakan dia di atas 6 ampere ya teman-teman, biar aman, lebih bagus, lebih besar kapasitas di sini itu lebih bagus. Begitu juga dengan ini teman-teman ya. Di bagian belakang sini ada, nah ini ada tulisannya 16 ampere. 16A itu adalah 16 ampere, kemudian 250 V itu 250 volt. Nah, ini sudah SN nih teman-teman. Jadi ini sudah aman lah untuk digunakan. Kemudian kita ke kabel ya. Nah, untuk di penggunaan kabel, minimal saya sarankan itu ukuran kabelnya 1,5 mili ya teman-teman. Nah, bagaimana cara melihatnya teman-teman? Cukup lihat di kabelnya teman-teman. Nah, di kabel itu biasa ada tulisan seperti ini. Nah, ini kan teman-teman, 3 kali 1,5. Nah, ini teman-teman, 3 kali 1,5 mili. Nah, apa sih maksudnya itu? Nah, saya jelaskannya teman-teman. 3 kali 1,5 mili. Nah, 3 itu maksudnya di dalam satu kabel ini teman-teman, isinya 3. Nah, seperti ini, 3, 1, 2, 3. Nah, 1,5 mili itu yang ini teman-teman, tembaganya teman-teman. Nah, jadi 3 kali 1,5. Jadi ini 1,5 milinya yang ini teman-teman, tembaga ini. Nah, ini sudah inilah ya teman-teman, sudah lumayan lah dengan ukurannya ini. Karena masih ada sebenarnya yang di bawah 1,5. Tapi kalau saran saya gunakan minimal 1,5 mili biar aman. Nah, kemudian jenis kabelnya teman-teman.
Nah, jenis kabelnya usahakan yang serabut. Kan kabel ada yang tunggal, isinya satu biji atau tembaganya satu biji, ada yang serabut. Serabut itu seperti ini teman-teman, kecil-kecil. Nah, kenapa sih harus yang serabut teman-teman? Jadi kalau yang serabut ini teman-teman, dia elastis. Seperti ini bisa digulung-gulung ya. Bisa digulung-gulung, mudah disimpan. Nah, walaupun digulung-gulung dia tidak cepat rusak karena ini elastis. Nah, kalau kita pakai yang tunggal, ketika kita gulung seperti ini teman-teman, dia kaku. Nah, pada saat kita kembalikan atau kita luruskan lagi, itu bisa patah. Nah, jadi karena kita menggunakan di rumah, berpindah-pindah ya biasanya itu, kalau dipakai di rumah, tentu akan kita gulung lagi ya. Nah, makanya saran saya pakai yang serabut. Kalau pakai yang tunggal, itu nanti patah dia, cepat rusak kabelnya teman-teman. Nah, penggunaan yang tunggal itu untuk stop kontak atau colokan-colokan yang tidak berpindah-pindah. Artinya menetap di situ. Kalau di situ tidak apa-apa pakai yang tunggal. Oke teman-teman, langsung saja ya kita pasang. Oke teman-teman, untuk yang pertama ya kita buka dulu colokannya ini teman-teman. Di bagian sini ada bautnya, ini sudah saya kendorkan tadi ya. Nah, ini kita lepas dulu bautnya teman-teman. Seperti ini. Nah, ini lagi. Kemudian kita buka. Nah, kita buka. Nanti kelihatan seperti ini teman-teman. Nah, di bagian sini ada pinnya ya. Ini ada terminalnya teman-teman. Tempat kabel masuk ya, positif dan negatif. Ada dua teman-teman. Nanti kabel biru dan merah itu masuk di antara salah satunya teman-teman. Nah, kalau terbalik gimana? Kalau terbalik nggak apa-apa teman-teman, karena kita kan gunakan arus AC ya. Arus AC itu harus bolak-balik, jadi walaupun terbalik nggak apa-apa. Kecuali yang di sini teman-teman, ini nggak boleh terbalik teman-teman. Nah, ini fungsinya grounding teman-teman. Kabel grounding, kabel pengaman atau kabel body. Jadi ini juga harus diperhatikan saat pemasangan teman-teman. Diusahakan terpasang ya. Kemudian di sini ada klemnya. Ini klemnya kita lepas juga teman-teman. Klemnya sudah terlepas. Baut terminal sudah dikendorkan. Nah, ini terminal positif negatif dan terminal ground. Nah, sekarang kita masukkan kabelnya. Nah, ini kabelnya sebelum masuk kita pelintir dulu ya teman-teman. Kita putar seperti ini biar dia ngumpul jadi satu. Kemudian kita masukkan ke sini teman-teman. Nah, itu sudah masuk teman-teman. Nah, ini sudah masuk. Setelah masuk, kita kencangkan gunakan obeng tadi teman-teman. Nah, ini sudah masuk teman-teman. Jangan lupa dikencangi ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman kalau sudah terpasang ya. Ingat ya teman-teman, sini biru, merah, hijau. Ini yang nggak boleh ketukar teman-teman nanti. Kalau ini nggak apa-apa ya, ini ke sini nggak apa-apa, atau ini ke sini nggak apa-apa. Tapi yang hijau ini jangan teman-teman. Yang kabel hijau, strap kabel kuning, strap hijau. Nah, setelah terpasang, kita pasang klemnya teman-teman seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau sudah terpasang klemnya seperti ini. Lihat. Nah, klem ini teman-teman, walaupun tidak dipasang, itu nggak akan kenapa-kenapa. Artinya bisa dipakai juga, tetapi nanti akan cepat rusak. Cepat rusaknya bisa jadi nanti ini cepat kendor teman-teman. Terminal-terminal ini cepat kendor. Jadi saat ketarik kabelnya ketarik juga. Nah, kalau klem ini kita pasang, walaupun ditarik seperti ini teman-teman, dia kuat. Nah, jadi ini mencegah supaya kabel-kabel ini nggak cepat kendor. Oke, lanjut kita tutup
seperti ini teman-teman. Oh ya, saya lupa ya, ini pin groundnya ya teman-teman. Ini ada fungsinya teman-teman, ini terhubung ke kabel ini. Jadi selain untuk pengaman untuk kita ya teman-teman, misalnya terjadi arus bocor atau tegangannya bocor, alat ini yang akan mengamankan. Caranya dengan apa? Tegangan yang tersimpan di alat kita itu akan dibuang melalui pin-pin ini teman-teman, atau dinetralkan. Nah, tetapi kabel kuning itu juga harus terhubung ke tanah teman-teman. Biasanya ada yang di bawah kWh meter itu ada kabel ke dalam tanah. Nah, itu hubungannya dengan ke sini teman-teman, ke sini teman-teman. Jadi selain membuang bunga api yang timbul saat kita colok, dia juga membuang sisa-sisa tegangan yang ada di alat-alat kita, kemudian mengamankan saat terjadi kebocoran. Jadi ini penting ya teman-teman, mohon dijadi perhatian. Ini demi keamanan peralatan kita. Oke, lanjut teman-teman, kita pasang bautnya teman-teman. Bautnya ada 2 ya teman-teman. Nah, biasanya berbeda-beda ya, ada yang 1, ada yang 2, tergantung colokan ini. Kalau dia besar panjang kan, itu bautnya biasanya banyak juga, ada 3, ada 4. Nah, yang kali ini yang saya pasang colokannya cuma 3, jadi bautnya 2. Nah, sudah selesai teman-teman di bagian sininya. Nah, sekarang kita ke bagian yang satu lagi ya. Oke teman-teman, untuk stekernya modelnya seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah kita buka, di bagian sini ada terminal ya, ada baut terminal terhubung ke pin ini, pin positif dan negatif. Ini sama kayak tadi teman-teman ya, nggak apa-apa, ketukar nggak apa-apa ya. Nah, ini biru merahnya mau seperti ini juga nggak apa-apa. Yang penting kabel kuning ini ya, kuning strap hijau ini jangan ketukar, itu yang kabel ketukar. Nah, untuk kabel kuning strap hijau itu masuknya di tengahnya teman-teman, di pin tengah ini. Nah, sebelum dipasang kabelnya, nah, perlu diperhatikan sebelum pasang ke sini ya teman-teman. Ini kita jadikan satu dulu. Nah, ini jangan lupa dimasukkan dulu. Ini sering ketinggalan teman-teman. Kalau ketinggalan itu nggak bisa terpasang nanti. Nah, dimasukkan dulu seperti ini. Baru kita pasang ke terminalnya teman-teman. Nah, setelah terpasang hasilnya seperti ini teman-teman ya. Nah, merah di pinggir dengan biru. Kemudian yang kuning strap hijau di tengah. Seperti ini kalau sudah terpasang. Nah, sekarang tinggal pasang klemnya teman-teman. Pasang klemnya seperti ini. Nah, setelah terpasang hasilnya seperti ini. Jadi ini aman ya, klemnya terpasang, kemudian posisi kabel benar dan tidak kendor. Setelah itu kita tutup ya. Nah, ini tadi kenapa saya suruh masukkan duluan ya teman-teman. Nah, karena ini harus masuk dari belakang seperti ini. Kalau udah terpasang nggak bisa dipasang nanti tutupnya. Nah, ini sudah, tinggal kita pasang bautnya. Ini tempat bautnya teman-teman. Ya. Nah, bautnya masuk seperti ini. Tinggal kita kunci. Oke teman-teman, itulah tadi cara membuat colokan untuk di rumah atau stop kontak. Saya rasa cukup. Jangan lupa dukungannya ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe biar saya selalu tambah semangat untuk berbagi pengetahuan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.